Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih teman-teman. Salam sehat. Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saya sudah melihatnya teman-teman semua tetap dalam kondisi fit, baik, gitu ya. Oke, hari ini kita jumpa lagi di dalam sesi untuk kita melakukan sinkronus untuk mendiskusikan apa yang sudah mendiskusikan apa yang sudah hasil diskusi juga oleh teman-teman di dalam kelompok ya. Ada 2 subkelompok kita untuk kali ini, tetapi sebelum masuk ke dalam diskusi, saya ingin mencoba untuk bertanya kepada teman-teman kelompok 1 dan 2, mewakili kelompok 1 dan 2, apakah ada kendala di dalam proses pembelajaran kita di agenda 3 ini untuk pemahamannya? Apakah teman-teman bisa memahami atau mengikuti dengan proses kita saat ini dengan secara blended ataupun ada sistem sinkronus dan asinkronusnya? Apa yang menurut teman-teman yang menjadi kendala ataupun sudah baik gitu, atau ada hal? Silakan, bisa diwakili oleh kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa? Mas Akbar? Boleh, Bu? Ya. Terima kasih sebelumnya. Dari sebelumnya yang sudah dipaparkan oleh Ibu, kalau menurut saya semua bisa saya pahami. Bu, tinggal mungkin aplikasinya di lapangan aja. Kalau dari segi materi dan teori yang sudah disampaikan, menurut saya sih sudah cukup dimengerti semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Akbar. Berikutnya yang mewakili hal yang lain, teman yang lain. Silakan. Mbak Grace boleh. Mbak Grace satu kelompok ya sama Mas Akbar? Satu kelompok. Oke, kalau gitu siapa ya yang belum satu kelompok? Mbak Desti kan nggak satu kelompok ya? Oke, silakan Mbak Desti. Iya Bu, menurut kelompok kami sih karena pembelajaran online apa tugas gitu kita sangat sudah jelas Ibu. Terus untuk pembelajaran secara online yang udah Ibu sampaikan itu bagi kami sudah sangat jelas Ibu. Oke, tadi gitu Ibu. Bisa ditangkap ya semuanya. Iya. Ya, dan nanti seperti yang Mas Akbar bilang, bagaimana mengimplementasikan. Nah, hari ini kita mencoba untuk mendiskusikan hasil apa yang sudah didiskusikan di dalam subkelompok, sehingga kita bisa lebih lagi semakin menambah wawasan, menambah pengetahuan kita dan pemahaman kita, sehingga bisa dapat nanti bagaimana mengimplementasikan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam diskusi yang akan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kemudian nanti silahkan kelompok 1 untuk melakukan presentasi, memimpin diskusi, dan nanti kelompok 2 diharapkan peran aktifnya untuk bisa memberikan komentar, tanggapan sebagai masukan ya, atau hal-hal yang perlu ada yang belum sesuai atau bagaimana, itu bisa kita diskusikan. Baik, demikian juga sebaliknya nanti, gitu ya. Oke, silahkan saya serahkan ke kelompok 1 untuk melakukan diskusi, memimpin diskusi pada pagi hari ini. Saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih kepada Ibu Renata selaku pengajar pada sesi ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Tak lupa kita panjatkan doa kepada kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita semua bisa hadir pada pembelajaran mungkin hari ini. Jika saya Akbar selaku ketua kelompok pada kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi yang telah kami kerjakan bersama dan diskusikan pada hari Sabtu dan Minggu. Di kelompok 2 itu ada saya sendiri, Muhammad Akbar dari BPOM, ada Mbak Saidah Jamila, BPOM juga, ada Mas Eduardo dari Perpusnas, ada Mas Fahri Al-Taulah Perpusnas, dan ada Mbak Grace dari Perpusnas. Untuk pokok masalah akan dijelaskan oleh Mbak Grace. Kepada Mbak Grace kami silakan. Terima kasih Mas Akbar. Pokok masalah yang ada pada video ini yaitu dalam kasus ini ada 4. Yang pertama, pelanggaran disiplin waktu oleh salah satu pegawai Kanwil Mahkamah Tinggi bernama Marwan. Yang kedua, pegawai Kanwil Mahkamah Tinggi masih terjebak pada mindset dan budaya kerja lama, yaitu sistem kerja yang lambat, tidak efisien, dan tidak terukur. Selanjutnya, yang ketiga, masih ada pegawai yang mencari kesempatan yang menguntungkan pribadi. Contohnya Marwan yang mencoba bekerja sama dengan Bu Aswina yang merupakan pengusaha terkenal di daerah tersebut yang berkaitan dengan renovasi kantor. Dan yang terakhir, Marwan tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu tidak menyusun rencana dan proposal kerja tahun depan yang diminta oleh atasannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk pokok masalah, untuk kedudukan dan peran ASN. Yang pertama itu, sebagai PNS, kita harus disiplin, memiliki prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga terciptanya good governance. Yang kedua, pemimpin yang tegas dan berintegritas dibutuhkan untuk membawa pandangan sebagai seorang pemimpin bisa membawa pegawainya untuk ikut ke arah perubahan yang lebih baik. Yang keempat, kita harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Permasalahan dan solusi akan dijelaskan oleh Mbak Mila. Terima kasih moderator. Selanjutnya, kami akan memaparkan mengenai permasalahan dan solusi yang bisa diimplementasikan berdasarkan dari pemaparan permasalahan yang sudah dikatakan oleh Mbak Grace. Yang pertama adalah terkait pelanggaran disiplin waktu oleh salah satu pegawai Kanwil Mahkamah Tinggi bernama Marwan. Solusi yang dapat diterapkan ialah penerapan secara tegas PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS yang sudah mengatur mengenai kewajiban, larangan, serta sanksi apabila melanggar kewajiban atau melakukan larangan. Implementasinya adalah apabila seorang PNS melanggar peraturan disiplin tersebut, maka ia berhak untuk dikenai hukuman disiplin, baik itu hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Edi.
Terima kasih buat Mas Edi. Saya melanjutkan pemaparan dari Mas Edi. Jadi masih ada pegawai yang mencari kesempatan yang menguntungkan pribadi. Contohnya Marwan tadi yang sudah disebutkan di awal, mencoba bekerja sama dengan Bu Aswina. Dia sebagai pengusaha terkenal di daerah tersebut berkaitan dengan renovasi kantor. Jadi solusinya yang pertama, setiap pengadaan yang melibatkan pihak ketiga dilakukan menggunakan sistem lelang atau tender yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai wujud penerapan salah satu kode etik, yaitu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, pembuatan dan atau pengoptimalan kanal pengaduan untuk melaporkan pegawai yang diduga melanggar aturan, sehingga dapat diketahui di mana ada pegawai yang melakukan pelanggaran dapat langsung diadukan melewati kanal pengaduan tersebut. Next. Kemudian permasalahan selanjutnya, Marwan tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu tidak menyusun rencana dan proposal kerja tahun depan yang diminta oleh atasannya. Solusinya, yang pertama, perlunya adanya monitoring dan evaluasi kerja secara periodik. Yang kedua, penerapan sistem merit agar pegawai bekerja sesuai dengan kompetensinya dan bertanggung jawab atas pekerjaannya itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah melakukan pemaparan. Berikut kami tampilkan bukti pada saat kami melakukan pembuatan tugas secara bersama-sama. Ini bukti screenshot ketika kami melakukan diskusi. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 1. Untuk itu kami serahkan ke Ibu Renata lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan tadi. Kira-kira waktunya kita sesuaikan supaya kita tidak presentasinya tadi cukup baik ya. Oke, mungkin ada tanggapan ataupun komentar dari kelompok yang lain. Silakan. Ya. Ya. Saya mau bertanya, solusinya itu ada reward sama punishment. Nah, bisa dijabarkan nggak Mas apa aja, apa maksudnya reward itu dan apa punishment itu? Bisa ditangkap Mas? Ya, Mas Edi, atau ini ditujukan kepada kelompok, nanti kalau ini bisa diberikan jawabannya apa yang ditanyakan tadi oleh Mbak Mega.
Ya, Ibu, Grace ingin mendapatkan jawaban dari Mas Edi Wardoyo. Di dalam pemberian punishment itu, setiap pegawai memiliki tingkatan pemberian hukuman, mulai dari yang terendah, sedang, dan tertinggi. Sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut diharapkan para pegawai dapat bekerja dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk selanjutnya. Begitu Ibu, sedikit tambahan dari Grace. Itu paling menambahkan. Ya, kalau di sistem penerapan untuk reward dan punishment kan tiap semua instansi mungkin sekarang ada yang tidak ya bentuk dari reward itu ya harusnya sih dari tunjangan kinerja itu. Jadi siapa yang berkinerja lebih harusnya dia yang diberikan tunjangan yang lebih besar. Sedangkan untuk punishment itu macamnya beda-beda, mulai dari disiplin ringan, disiplin sedang, sampai dengan disiplin berat. Disiplin sedang itu ringan itu contohnya teguran lisan ataupun teguran tertulis. Sedangkan untuk teguran disiplin sedang itu bentuknya ada penundaan kenaikan gaji secara berkala dalam 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan hukuman disiplin berat itu contohnya seperti penurunan pangkat setingkat jadi denda selama 3 tahun, dan penundaan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau diadakan mutasi ke daerah yang mungkin lebih terpencil. Itu adalah bentuk reward dan punishment yang ada. Terima kasih. Mbak Mega gimana? Sudah bisa ini? Atau ada pertanyaan tambahan? Dari jawaban yang tadi, terima kasih atas jawabannya buat kelompok 2. Mungkin dari kelompok kami ada lagi kah teman-teman mau bertanya? Oke, baik. Sedikit saya menambahkan, merit system itu harus dengan adanya merit system, maka kita sedianya yang sebelumnya sebenarnya semua udah ada aturan, ya. Tetapi terkadang dengan kondisi lingkungan pekerjaan yang memang kalau dulu seperti yang pernah pertama saya sampaikan, kalau dulu itu PNS itu sulit untuk diberhentikan, tetapi dengan sekarang, dengan aturan-aturan baru dan reformasi birokrasi dengan merit system, itu sangat mudah, ya, bukan suatu hal yang sulit lagi untuk memberhentikan seorang PNS, karena semuanya itu akan terlihat dari kinerja, ya, kinerja kita semuanya harus bisa terukur, harus bisa dibuktikan dengan pembuktian yang benar, sehingga reward kita kalau sekarang itu ya tunjangan kinerja seperti itu, ya, itu hal yang memang menjadi satu hak kita, tetapi hak itu akan diberikan pada saat kita sudah melakukan kewajiban kita, yaitu memenuhi semua kinerja yang sudah kita tanda tangani, gitu ya. Kalau kita tidak mencapai ataupun belum bisa menyelesaikan, maka itu akan menjadi catatan. Dan jika itu terakumulasi begitu banyak, maka jika itu sudah di luar dari ambang batas toleransi, maka suatu hal yang mustahil bahwa kita akan bisa diberhentikan sebagai seorang PNS. Nah, seperti itu ya. Itulah dari kondisi manajemen ASN mengenai jelas. Gitu, walaupun sebelumnya sudah jelas, tetapi penerapannya belum.
Maka sekarang kita mencoba untuk melakukan penerapan sesuai dengan merit system yang sudah diberlakukan. Dimulai dari reformasi birokrasi yang sudah dilakukan. Seperti itu tambahan dari saya. Oke, ada lagi hal-hal yang ingin didiskusikan? Ada pertanyaan lagi mengenai tadi yang sudah disampaikan oleh teman kita kelompok 2, kelompok 1. Mbak Saida, ada ingin ditanyakan di kelompok 1? Dari kelompok 1? Saya kelompok yang presentasi tadi. Oh iya, sorry, aduh, saya lupa. Ya benar-benar. Oke. Sorry. Mbak Febrian kali, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin saya menambahkan Bu, untuk masalahnya, ada satu masalah yang kemarin kelompok kita dapatkan, tetapi dari kelompok 1 belum masuk ke dalam listnya ya, yaitu tentang masih meragukannya kinerja pemimpin yang baru. Jadi sebagai ASN kita kan pasti berubah pemimpin setiap 5 tahun ya Bu. Ya kita harus menyesuaikan sistem kerja pemimpin yang baru dengan pemimpin kerja yang baru, sistemnya seperti apa. Misalkan dia memang harus cepat polanya, maka kita juga harus mengikuti pola pemimpin yang baru itu Bu. Gitu. Itu aja Bu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Febrian, Mbak Tri. Ya, mungkin bisa menanggapi kelompok 2. Iya, izin Bu. Ya. Izin menanggapi. Terima kasih Mbak Febri atas tanggapannya. Mungkin sebenarnya secara tidak langsung kalau dari kelompok kami, hal tersebut kami masukkan ke dalam permasalahan kedua, yaitu pegawai Kanwil Mahkamah Tinggi masih terjebak pada mindset dan budaya kerja lama, yaitu sistem kerja yang lambat, tidak efisien, dan tidak terukur. Tapi terima kasih atas tanggapannya. Mungkin lain kali bisa kami jabarkan detail. Misalnya contohnya adalah pegawai yang belum bisa beradaptasi dengan cepat terhadap aturan pimpinan yang baru seperti itu. Terima kasih Mbak Febri. Oke, kalau saya tadi pertanyaannya menarik sih sebenarnya yang dibilang Mbak Tri tadi, bahwa bagaimana dengan pimpinan yang berganti-ganti, apalagi kayak tadi Mbak Tri menyampaikan kita 5 tahun sekali gitu ya, 5 tahun sekali pasti akan berganti pimpinan, jangankan 5 tahun, kadang-kadang waktu-waktu sebelumnya terjadi sering reshuffle, ganti pimpinan belum setahun, masih dalam penilaian belum ini sudah diganti gitu ya. Nah, justru disitulah kita dituntut untuk kita bisa membangun sistem ya. Bagaimana teman-teman bisa membangun sistem manajemen yang baik gitu ya, bahwa karena kalau setiap kita ganti pimpinan, ganti aturan, itu namanya bukan membangun sistem. Kita menyesuaikan dengan pimpinan, walaupun memang ada nilai kepemimpinan gitu ya. Justru sebagai seorang pemimpin harus bisa juga menyesuaikan dirinya dengan di mana dia lingkungan berada, seperti itu. Supaya kalau kita setiap waktu merubah sistem, maka kita tidak akan pernah naik kelas.
gitu ya. Pada saat kita mau jalan, udah naik kelas 1 tangga, ganti sistem lagi, dari nol lagi. Hal itu yang sering terjadi, maka itulah yang perlu kita perbaiki, gitu ya. Sehingga teman-teman ini dibekali bahwa tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama, ya. Kepada siapa ditujukan? Bukan berarti saya memberikan statement bahwa tidak harus loyal kepada pimpinan, kita harus tetap loyal kepada pimpinan, tetapi kita belajar untuk bisa menyampaikan sesuatu dengan benar, gitu ya. Kenapa sesuatu yang benar? Karena kalau baik itu belum tentu benar. Tapi kalau udah benar, mungkin bisa tidak juga baik karena tergantung setiap kita menilainya. Nah, tetapi kita mencoba untuk menerapkan sesuatu yang benar, gitu ya. Maka ya itu tadi, pada saat setiap kita mau naik kelas atau naik tingkat, kenapa begitu ganti pimpinan ganti? Tidak. Jadi kita harus tetap mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan keseluruhan, bukan kepentingan pimpinan. Karena kalau pimpinan berganti, maka berganti juga apa yang kita ini kita lakukan, gitu ya. Jadi bukan tidak tergantung kepada pimpinan, tetapi kita membangun sistem kerja yang baik sebagai tim kerja, di mana siapapun pimpinannya, sehingga kita bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik. Itu pada prinsipnya. Kenapa juga sistem merit ini untuk tidak melihat membedakan bahkan kondisi keadaan fisik dan lain sebagainya, karena sedianya kita juga punya kompetensi masing-masing jika kita tahu menempatkan diri kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Itu ya, itu intinya. Jadi terima kasih tadi sudah mengingatkan kita semua bahwa Mbak Febrian, ya itu kita harus menyesuaikan. Ya memang kita menyesuaikan, tetapi yang diharapkan sebenarnya kita sudah punya budaya kerja di tempat kita masing-masing, sehingga sedianya pimpinan itu ya harus bisa menyesuaikan. Jadi makanya apalagi juga sebagai seorang pemimpin, ataupun kalau itu harus lebih fleksibel, itu kalau fleksibilitas itu termasuk dalam prinsip apa atau nilai apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin kan Prinsip apa? Fleksibilitas. Kalau teman-teman kayaknya udah bikin deh. Pelayanan publik. Gitu ya. Jadi kita juga harus punya prinsip fleksibilitas, tapi bukan berarti kita harus tidak ada aturan, tapi sesuai dengan aturan. Tapi fleksibilitas itu suatu hal yang memang menjadi prinsip di dalam pelayanan publik, gitu ya. Oke. Baik, supaya diskusi kita juga lebih baik, sehingga bisa kita lebih menambah, melengkapi, langsung kita kepada kelompok berikutnya, kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapinya. Silakan. Baik Bu, izin sharing ya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Fahri Alawi dan teman-teman, ada Mbak Desti, Mbak Febri, Mbak Mega, dan Mbak Nabila dalam kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan tugas manajemen ASN dalam kasus yang ada di video Good and Bad ASN. Pokok
permasalahan yang ditinjau dari kedudukan PNS dalam manajemen ASN, dalam video Good and Bad ASN, yang pertama adalah masih adanya pegawai yang tidak disiplin waktu. Contohnya datang terlambat dan makan siang sebelum waktunya. Hal itu menunjukkan sikap tidak profesional sebagai ASN. Yang kedua, masih meragukan kinerja pemimpin yang baru dan dianggap sama seperti pola kerja kepemimpinan sebelumnya. Selanjutnya, pola pikir sebagian pegawai Mahkamah Tinggi masih terpengaruh oleh sistem pola kerja yang lama, seperti masih adanya senioritas, lamban dalam bekerja, serta tidak tepat waktu dan malas-malasan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang terakhir, pokok permasalahannya masih terjadi praktik KKN di Mahkamah Tinggi tersebut, berupa kerjasama yang tidak sesuai dengan kebijakan dan aturan lelang yang berlaku. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Febri. Silakan Mbak Febri. Ya, terima kasih Mas Fahri. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai pembelajaran yang didapatkan dari video tersebut. Yang pertama, sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk meningkatkan kualitas suatu instansi, maka sebagai PNS, kita dituntut untuk mempunyai sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Di situ, Pak Marwan di dalam video tersebut tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dia datang terlambat, berarti itu masuk untuk tidak disiplin. Untuk kejujuran juga kurang karena tugas-tugasnya tidak dikerjakan sendiri, dia melimpahkan kepada bawahannya dan tidak bertanggung jawab juga karena tugasnya dialihkan. Kemudian untuk yang poin kedua yaitu adaptasi. Sebagai pegawai harus cepat beradaptasi dengan pola pimpinan yang baru. Mungkin ini sesuai dengan penjelasan Ibu Renata tadi, bukan hanya pegawai yang mengikuti pola kerja atasan, tapi atasan juga beradaptasi dengan sistem kerja yang ada sebelumnya. Untuk yang ketiga yaitu rasa syukur, tindak kecurangan seperti praktek KKN dapat dihindari apabila masing-masing ASN memiliki rasa syukur apa yang didapatkan dari pekerjaannya sebagai ASN. Dalam video tersebut, Bapak Marwan ini berpikir bahwa seluruh ASN itu membutuhkan uang, sehingga dia melakukan tindakan KKN. Selanjutnya, Mas. Yang keempat yaitu sikap berani dan optimis. Sebagai pemimpin, di situ Bapak Sarman bertindak berani dan optimis untuk merubah sistem kerja yang sudah berjalan sebelumnya menjadi lebih baik lagi. Misalkan pegawai ASN yang tidak mengerjakan tugasnya dipaksa untuk segera mengerjakan tugasnya tepat waktu. Kemudian yang kelima yaitu integritas dan loyalitas. Selaku seorang PNS harus memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi untuk dapat bersama-sama mencapai tujuan dari organisasi. Loyalitas ini bisa ditunjukkan kepada dari bawahan kepada atasannya untuk mengikuti sistem program-program kerja pimpinan yang baru. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Desti. Ya, baik, terima kasih Mbak Febri. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang dapat ditawarkan dan solusinya dari video tersebut. Selanjutnya, Mas Fahri. Baik. Masalahnya pertama, itu masih adanya pegawai yang tidak disiplin waktu. Untuk solusinya itu menerapkan pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin sebagai efek jerak dan memberikan reward kepada pegawai yang disiplin sebagai bentuk apresiasi. Kemudian untuk solusinya menerapkan sistem absensi secara elektronik sehingga lebih akurat dalam melakukan pengawasan. Untuk selanjutnya diteruskan dengan Mbak Mega. Ya, terima kasih Mbak Desti. Saya akan melanjutkan paparan dari Mbak Desti. Untuk permasalahan yang kedua,
kami menyimpulkan masih meragukan kinerja pemimpin yang baru dan dianggap sama seperti pola kerja kepemimpinan sebelumnya. Untuk solusinya, yang pertama, sebagai pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada seluruh pegawai, dan sebagai pegawai harus mulai menumbuhkan rasa kepercayaan kepada pimpinan dengan cara mendukung program kerja pimpinan. Selanjutnya, Mbak Nabila. Baik, terima kasih Mbak Moga. Saya akan melanjutkan permasalahan ketiga, yakni pola pikir sebagian pegawai Mahkamah Tinggi tersebut masih terpengaruh oleh sistem pola kerja yang lama, seperti masih adanya senioritas, kemudian lambat dalam bekerja, serta tidak tepat waktu dan malas-malasan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ASN. Adapun solusi yang bisa diberikan untuk permasalahan tersebut, yang pertama, memotivasi pegawai untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang lebih baik, kemudian memberikan pemahaman kepada pegawai untuk beralih dari pola kerja lama ke pola kerja yang baru, sehingga dapat memberikan layanan yang optimal, dan pegawai juga bisa nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, mengenalkan inovasi-inovasi baru sebagai strategi perubahan. Permasalahan yang keempat, masih terjadinya praktik KKN di Mahkamah Tinggi tersebut berupa kerjasama yang tidak sesuai dengan kebijakan dan aturan lelang yang berlaku. Adapun solusi yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi terkait dengan sikap anti KKN, kemudian memperketat sistem dan meningkatkan pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik KKN, kemudian menerapkan ZI atau zona integritas wilayah bebas korupsi, WBK dan WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, jadi ini adalah bukti screenshot hasil diskusi kerja kami ya tentang tugas manajemen ASN. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau kalian setelah ini ya Oke, baik. Tadi kelompok 1 sudah memaparkan, sekarang giliran kelompok 2 untuk memberikan tanggapan, masukan, komentar, ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan. Silakan. Mohon izin Bu bertanya. Silakan Mas Akbar. Terima kasih sebelumnya kami bagaimana tanggapan kelompok teman-teman menghadapi cara kerja yang lambat dan lama. Kan kita masuk PNS itu pada dibilang kalau kita itu PNS milenial, sedangkan lingkungan kita udah pada, terus kita CPNS itu cara menegur mereka itu seperti apa dalam menghadapi mereka. Soalnya ketika kita menegur mereka dari kerja yang lambat dan lama, kan mereka pasti merasa tersinggung atau yang lainnya. Itu bagaimana tanggapan Anda menghadapi realita yang terjadi pada lingkungan kerja yang seperti itu? Terima kasih. tapi berubah jadwalnya, berubah kegiatannya ya. Dari berapa minggu nanti kita salah ya. Silakan. Izin menjawab Bu. Ya, silakan. Ya, jadi sebagai junior kepada senior ya, balik lagi ke diri masing-masing sih. Sebagai junior, harusnya berbuat yang baik, itu disiplin, memberikan perilaku atau contoh yang baik. Nanti juga selanjutnya senior lambat laun juga akan sadar gitu, wah ini yang junior aja
seperti ini kerjanya, masa saya yang senior harus terus-terusan mengikuti pola kerja lama seperti itu. Kurang lebihnya sih seperti itu sih menurut saya. Belum puas Bu, mungkin temannya ada yang bisa bantu. Ya, dan bisa. Maaf tadi saya tutup kamera karena minum. Oke. Mohon maaf, saya belum puas dengan jawabannya. Mungkin teman yang lainnya ada yang bisa bantu. Silahkan, ada yang ingin menambahkan untuk kelompok 1? Izin menambahkan Bu, dari penjelasan. Silakan Mbak Nabila. Iya, terima kasih Bu. Dari penjelasan Mas Fahri Aulawi, kita sebagai junior kepada senior itu mungkin tetap menghargai senior. Kita tetap memberikan contoh yang baik. Kita bekerja sesuai dengan berlaku, tapi kita juga harus pelan-pelan mengajak senior tersebut dengan memberikan inovasi juga, misalnya gitu. Kita juga bisa sih sharing dengan senior. Kemudian kepada atasan kita juga bisa menyampaikan aspirasi dan pendapat kita, sehingga mungkin yang lebih berhak itu adalah kan atasan untuk berbicara gitu. Mungkin kita sebagai junior bisa menyampaikannya kepada atasan langsung, sehingga atasan dapat menyampaikannya kepada seluruh pegawai yang ada di organisasi atau kantor tersebut. Begitu Ibu. Bagaimana Mas Akbar? Masih susah ya? Ya Bu, saya masih susah soalnya saya ngalamin gitu Bu. Pengalaman ya? Iya. Iya. Ini curcol sedikit gitu ya. Ya, sebenarnya itulah tantangan. Tadi kebetulan sebelum kelas kita ini saya juga baru cerita, itu sebuah tantangan. Kalau saat ini yang sedang kita selalu dengar, wah generasi milenial gitu ya. Generasi milenial itu punya kelebihan kemampuan mereka untuk memahami teknologi, dan melek teknologi lah istilahnya gitu ya. Tetapi di tengah kondisinya memang kerentanan di ada kerentanan di dalam generasi milenial, karena dengan seringnya berkomunikasi dengan teknologi, sehingga teknik komunikasi dengan personal itu memang perlu ditingkatkan, perlu pemahaman, perlu suatu latihan kali ya. Karena itu yang sering dikeluhkan. Bagaimana teman-teman milenial menjembatani, di mana di dalam unit kerja pasti ada generasi kolonial, gitu ya, yang mereka selalu saja tidak, wah, gitu ya. Kalau istilah dari psikologinya generasi baby boomer sih sebenarnya, gitu ya. Baby boomer, generasi X, dan mereka merasa suatu wah ini dan itu sudah terimage-kan sebenarnya, terimage-kan oleh lingkungan bahwa generasi milenial itu sulit untuk berkomunikasi dan merasa bahwa yaitu generasi kolonial apaan sih, sementara lo tahu segala rupa teknologi, mungkin sepertinya begitu image-nya ya, tanda kutip gitu ya. Bahasa saya mencoba membahasakan sehari-hari, ya apaan sih lu gitu. Tetapi itulah suatu tantangan kalau kita menjadi agen perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa menuntut orang lain, sehingga bagaimana kita menunjukkan sikap yang sebaik mungkin, beretika, dan belajar untuk mengkomunikasikan, karena memang generasi kolonial itu
sudah sulit untuk berubah. Maka teman-teman generasi milenial yang lebih mudah untuk beradaptasi, teman-teman lah yang harus beradaptasi. Artinya, bagaimana mengadaptasikan diri itu ya mengkomunikasikan kepada generasi yang kolonial itu tidak bisa satu kali, tidak bisa juga terlalu sering karena kemampuan mereka untuk berubah itu sudah sangat sulit, gitu ya. Sehingga bagaimana teman-teman ini menyikapi kondisinya? Mungkin dari teman-teman, dari orang tua sendiri pun mungkin belum tidak semua dari kolonial. Artinya masih ada orang yang lebih muda, gitu ya, usianya. Ya, bagaimana kita menempatkan kita berkomunikasi dengan orang tua kita yang mungkin beda generasi. Nah, itulah coba untuk berkomunikasi. Nah, itu tidak bisa juga serta-merta di apa ya, ujuk-ujuk gitu loh, tetapi harus dimulai dan dibudayakan. Nah, sehingga bisa ada titik temu antara generasi kolonial dengan generasi milenial, ya, sehingga bisa saling menjembatani, gitu. Saya pikir itu yang mungkin bisa kita pahami bersama, karena makanya kita bukan membangun karena dia pimpinan, sistem itu dimulai dari budaya kerja, dari lingkungan kerja, dari apapun itu, baik itu menggunakan teknologi sekalipun. Itulah yang kita bangun sekarang, ya. Jadi generasi seperti teman-teman ini ya itu yang harus akan meneruskan, tetapi bukan berarti juga tidak menghargai bahwa yang sudah dilakukan oleh senior-senior di dalam tugas pekerjaan. Seperti itu. Jadi itu suatu seni sebenarnya sih kalau teknik komunikasi itu. Makanya saya bilang kalau generasi milenial itu dalam teknik komunikasi itu memang harus lebih banyak belajar. Karena contoh saja, kalau kayak teman-teman pusing mau cari apa, tinggal modal 2 jempol udah dapat, gitu ya. Jadi istilahnya mengkomunikasikan dalam bahasa verbal itu juga kadang-kadang sulit karena sangat terisi oleh informasi yang udah gampang lah, gitu. Tapi itu yang harus dijembatani, ya. Ya, artinya kita belajar untuk mengkoreksi diri kita sendiri bahwa bukan kita selamanya benar karena kita tahu, tetapi tidak semuanya itu harus dipahami oleh orang lain. Sebagai agen perubahan itu semua pakai proses, gitu ya. Jadi itu. Kalau saya pasti yakin mengalami, karena di mana masanya pun semua pasti akan mengalami hal seperti itu. Apalagi anak CPNS baru pula lagunya gimana sih, gitu. Itu pasti ada. Tapi bagaimana kita tetap konsisten. Nah, konsisten itu juga suatu hal yang menjadi menjadikan diri kita itu bisa dilihat orang, gitu ya. Kalau saya mau menambahkan, apalagi kalau teman-teman mencoba untuk konsisten itu terdapat nilai-nilai dasar sebagai PNS itu di mana? Komitmen mutu, Bu. Bukan ujian. Komitmen mutu. Siapa tadi yang jawab? Saidah, Bu. Mbak Saidah, ya. Komitmen mutu. Nah, kalau kita konsisten dalam suatu itu akan menghasilkan mutu yang baik, gitu ya. Nah, bagaimana kita kalau menerapkan itu? Wah ternyata dia konsisten. Iya ya, benar juga nih. Aku coba deh untuk ikut. Nah, itu dia. Nggak bisa kayak makan cabai begitu digigit pedes.
semua baik pakai proses. Jadi gitu Mas Akbar, untuk mengkomunikasikan, apalagi dengan generasi kolonial itu kita harus bisa melihat, oh ya, kalau memang satu kali dua kali tidak, ya kita mulai dari diri sendiri. Kita harus menunjukkan sikap kita yang memang bisa memberikan dan mengajak tanpa disadari oleh orang di sekitar kita bahwa kita sudah mengajak mereka untuk ayo kita berubah. Gitu. Memang nggak mudah, tapi bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, oke, ada lagi kah kira-kira? Jadi kalau misalnya kita mau pahami bersama bagaimana sebenarnya teman-teman itu, apa sih inti dari agenda 3? Dari 3 mata pelatihan ini, whole of government, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Apa yang teman-teman dapatkan? Izin menjawab. Ya, silahkan. Menurut saya kerjasama atau sinergi dari pusat maupun daerah, atasan ke bawahan, seperti itu mungkin Bu. Harus dibangun kepercayaan sama kerjasama. Terima kasih Mbak Mega untuk menyampaikan bahwa dari agenda 3 ini akan terbangun suatu hubungan, bisa dilihat dari atasan dan bawahan bagaimana melakukan kerjasama, gitu ya. Ya, itu adalah pola kita di dalam bekerja, gitu ya. Nantinya sebagai seorang PNS yang akan diterapkan di dalam melakukan suatu kegiatan itu adalah nilai-nilai dasar. Tetapi di dalam teman-teman nanti pada saat aktualisasi akan melihat permasalahan itu dikaitkan dengan kedudukan dan peran di agenda 3 inilah. Jadi kita boleh melihat permasalahan, misalnya apa yang teman-teman lihat, oh ada sistem yang salah nih, kan tadi udah dilihat ya, misalnya oh berarti itu kaitannya dengan, kalau sistem itu kaitannya dengan pelayanan publik, atau bisa juga dengan WOG karena berkaitan dengan instansi lain, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kurangnya kemampuan SDM, wah itu juga kaitannya dengan manajemen ASN. Jadi dalam mengidentifikasi isu, itu keterkaitannya dengan agenda 3, yaitu kedudukan dan peran kita sebagai seorang PNS. Jadi bagaimana nanti teman-teman pada saat aktualisasi untuk mengidentifikasi permasalahan itu dikaitkan dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Seperti itu. Jadi itulah fungsi dan kegiatan dari agenda 3 ini. Ya. Jadi nanti supaya tidak bingung, karena saya yakin berikutnya teman-teman akan dibimbing oleh seorang coach. Coachnya siapa ya nanti? Pak Ramdoni. Bu. Pak Ramdoni, ya Pak Ramdoni nanti pasti akan memberikan arahan bagaimana mengidentifikasi permasalahan, apa yang harus dikaitkan. Dikaitkan adalah dengan kedudukan dan peran kita sebagai seorang PNS, yaitu dilihat daripada manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik. Dan teman-teman sudah juga mengupas tentang kasus-kasus yang ada, bahkan dilihat teman-teman sudah mampu melihat, oh ada permasalahan ternyata. Ya, kalau kaitannya dengan manajemen ASN, yaitu tadi good and bad ASN. Kemudian kalau di dalam smart kampung itu bisa ada teknologi inovasi, itu ada kaitannya juga dengan pelayanan publik. Seperti itu. Jadi nanti untuk bisa mengambil core isu itu bisa dilihat nanti dari individu, dari unit kerja ataupun dari organisasi, seperti itu. Ya, supaya nantinya teman-teman lebih dimudahkan untuk bisa melihat dan mengidentifikasi.
Kalau di agenda 2 kemarin teman-teman sama siapa? Fasilitatornya? Pak Nasrul. Oh iya, Pak kemarin juga Nasrul. saya tanya ya Pak Nasrul. Nah, Pak Nasrul pasti juga udah menyampaikan apa yang akan diterapkan. Dalam bentuk apa sih? Nanti akan diwujudkan penerapan nilai-nilai dasar itu diwujudkan dalam kegiatan. Misalnya, permasalahan tadi sudah ditemukan di agenda kita hari ini. Misalnya, permasalahan di dalam administrasi keuangan, ya. Akhirnya itu dilihat dari bisa pelayanan publik, bisa juga dari manajemen ASN-nya. Ternyata SDM-nya yang kurang, atau perlu penambahan apa? Oh, ternyata perlu penambahan aplikasi, misalnya, gitu ya. Nah, nanti di dalam penambahan aplikasi itu, maka akan dilakukan kegiatan-kegiatan. Apa kegiatan-kegiatannya? Misalnya, ya mempelajari pembuatan aplikasi, seperti itu. Nah, bagaimana? Nah, disitulah akan diisikan atau diterapkan tentang nilai-nilai dasar sebagai seorang PNS. Apakah kita sudah bisa menerapkan nilai dari akuntabilitas? Kalau dari akuntabilitas nilainya apa saja sih teman-teman? Transparansi. Transparansi, kejujuran, kemudian tanggung jawab, kemudian ada banyak, keadilan, kepemimpinan, ya, ada banyak. Jadi bagaimana nanti di dalam kegiatan itu teman-teman bisa menerapkan, oh ternyata aku mengerjakan ini harus ini, gitu. Tetapi dari awal bagaimana mengidentifikasi permasalahan itu diangkat dari keterkaitannya dengan kedudukan dan peran, gitu ya. Oh, permasalahan itu ada di dalam kaitan dengan WUG ternyata, karena masih ada sekat-sekat yang memang belum bisa dilepas, masih ada ego-ego sektoral, atau dalam pelayanan publik masih kurangnya sistem apa untuk perbaikan. Itu pastinya nanti dari awal kan juga pernah saya tanya apa yang kaitannya dengan siapa yang langsung berkaitan langsung dengan pelayanan publik gitu. Nah teman-teman kalau yang dengan pelayanan publik pasti akan lebih mudah mengangkat isunya gitu. Isunya berarti oh iya terkait dengan pelayanan publik nih saya ingin memperbaikinya. Dari segi apanya sesuai dengan kapasitas teman-teman pastinya kan seperti itu. Jadi di dalam agenda 3 ini adalah bagaimana teman-teman bisa melihat sebuah permasalahan yang dikaitkan dengan kedudukan dan peran kita sebagai seorang PNS. Jadi sebagai calon PNS, teman-teman harus mampu bisa melihat, menganalisa. Ya, walaupun nantinya bagaimana nantinya teman-teman itu menerapkan nilai-nilai dasarnya, yaitu nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, pelayanan publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Gitu ya. Pak Nasrul pasti sudah menyampaikan banyak hal di dalam proses pembelajaran agenda 2. Dan di agenda 3 ini saya menyampaikan bahwa teman-teman sudah dibekali bagaimana mengidentifikasi. Nanti pada siang hari pastinya teman-teman akan ditambahkan lagi bagaimana menghabituasikannya bersama dengan coach yaitu Pak Abdul, gitu ya, sehingga semakin lengkap, sehingga semakin siap teman-teman untuk melakukan aktualisasi. Ini udah hampir separuh jalan perjalanan teman-teman untuk bisa bergabung menjadi seorang PNS. Jadi tetap semangat, jangan kendur, tetap lakukan yang terbaik, gitu ya. Coba belajar untuk melihat situasi lingkungan pekerjaan saat ini. Oke. Ada ingin disampaikan ataupun ada yang belum paham? Tadi kan dari awal saya sudah bilang
oh yang Mas Akbar tadi bilang, iya Bu, sebenarnya kalau masalah materi dan segala macam sudah sangat lengkap ya, sudah ada di MOJ, kemarin juga bahan-bahannya sudah disampaikan gitu ya, terus kita sudah diskusi. Nah, bagaimana kondisi, mungkin bisa kasih sumbang saran dari masing-masing kelompok. Ini kan ada dua nih, ada dua lembaga, artinya satu dari Badan POM, satu dari Perpusnas. Nah, bagaimana prinsip dasar yang bisa menyatukan pada saat diskusi? Apa yang dirasakan atau apa yang terpikirkan? Karena kalau misalnya masing-masing teman-teman membawa baju ataupun bendera masing-masing, berhasil nggak kira-kira nanti tugasnya ini gitu. Coba bisa kasih pengalaman pada saat kemarin diskusi, ataupun ada kendala kah karena kita bukan dari unit kerja yang sama? Coba Mas Akbar. Kan Mas Akbar nih dari BPOM, terus ada teman-teman yang lain satu kelompoknya dari Perpusnas. Bagaimana? Dulu Bu, dari BPOM. Ya. Dari BPOM dulu Bu. Ya. Silakan. Oh, bukan dari BPOM, artinya dalam kelompok bagaimana menyikapi perbedaan dari dua lembaga yang berbeda sehingga bisa mencapai satu diskusi yang baik. Kenapa? Gitu. Bisa sharing ya ke kita. Kalau dari segi saya Bu, saya tidak menganggap itu kita yang satu dari Badan POM, yang satu dari Perpusnas. Kalau menurut saya sih tidak ada. Kita semua yang ada lembaga ataupun kementerian yang ada di Indonesia itu bukan sesuatu yang terpisah-pisah, tetapi kita itu semua satu sistem. Kita ada di kubu yang sama, jadi kita menganggap itu bukan suatu perbedaan, tetapi kita suatu sistem yang memang harus sama-sama maju. Oke, jadi kita satu sistem, satu hal yang sama, cuma hanya untuk bisa membedakan hal-hal yang lain, gitu ya. Oke, ada yang lain yang bisa menambahkan ataupun kelompok lain? Mas Fahri, kelompok satu kan Mas Fahri? Iya Bu. Ya, apa yang Mas Fahri rasakan waktu berdiskusi di tengah dua unit kerja yang berbeda? Ya Bu, saya kira sih pernyataan Mas Akbar sudah cukup mewakili ya Bu ya. Jadi tentang adanya perbedaan ya wajar lah Bu kalau namanya ada perbedaan ya kan Bu. Yang penting kita satu tujuan untuk mencapai tujuan tersebut bersama-sama Bu. Gitu. Oke, jadi intinya untuk mencapai tujuan bersama, karena walaupun kamu dari mana, tetapi kita akan menjadi seorang PNS, gitu ya, sama-sama ingin berkeinginan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu PNS. Jadi baju apapun, tetap tujuannya adalah untuk menjadi seorang PNS. Iya Bu. Ya, seperti itu. Jadi itulah juga bagaimana prinsip BOG ini dimunculkan, sehingga kita bisa melihat bahwa adanya sekat-sekat itu bukan untuk membatasi kita, tetapi untuk bisa membuka ruang yang lebih luas lagi justru kepada kita untuk bisa menjalankan tugas kita bersama kalau tujuannya satu. Nah itu untuk tujuan untuk apa? Untuk kondisi yang lebih baik, untuk kepada siapa tadi mungkin sudah saya sampaikan bahwa tidak hanya kepada kita loyal kepada pimpinan, betul, karena itu adalah suatu kewajiban, ya, tetapi bukan kepada pimpinan, kepada bangsa dan negara yang kita tujukan.
Karena tujuan kita adalah untuk publik. Publik kita itu siapa? Ya masyarakat luas, gitu ya. Nah, itulah yang juga dipahami pada prinsip-prinsipnya pelayanan publik. Bagaimana prinsip pelayanan publik itu bisa kita terapkan, dan juga apa sih yang harus dikoreksi, yaitu bagaimana menyiapkan SDM-nya melalui tata kelola atau manajemen PNS itu sendiri. Dengan apa? Yaitu tadi dengan merit system. Merit system yang tidak melihat latar belakang, suku, agama, perbedaan gender, kemudian bahkan dengan kondisi kecacatan tubuh dan yang lainnya, seperti itu, ya. Maka ya itu tadi, kalau kita sudah paham dengan merit system, dengan tujuan apa, maka yang tadi juga di dalam hal berkomunikasi, seperti yang sampaikan Mas Akbar tadi, juga pasti akan lebih lancar, akan lebih. Jadi nanti teman-teman akan melanjutkan aktualisasinya sehingga bisa lebih baik lagi untuk menulangkannya di dalam penulisan. Karena sebentar lagi teman-teman akan membuat sebuah rancangan aktualisasi, ya, merancang. Tetapi pada prinsipnya itu tadi yang dilakukan, diterapkan adalah penerapan nilai-nilai dasar sebagai seorang PNS dengan mengidentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Seperti itu. Oke, kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan? Karena nanti jadi sebentar ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk kita sampai jam berapa sih? Saya takut kelewat juga teman-teman nanti. Oh, sampai 11.15 kita masih banyak waktu. Oke, karena kita masih banyak waktunya, mungkin ada pertanyaan. Kalau belum ada, kita coba melakukan permainan terlebih dahulu. Saya coba share sebentar. Oke, sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Nah, Bu, sudah. Silakan coba teman-teman cermati, ada berapa jumlah wajah orang ataupun jumlah orang di gambar ini? Silakan. Ada berapa? Untuk wajah ada 2, Ibu. Ada 6, Bu. 4 ya, Bu? Ada 4, ada 2, ada 6. 3. 1 orang. 2 wajah 1 orang, Bu. Pokoknya gambar orang aja. Ada berapa? Tadi ada yang bilang 2, ada yang bilang 4, 6, ada 7, 8. Ada yang makin hari makin banyak nih yang dapat 8. 8, Bu. 8 ya. Yakin 8 ya?
Paling banyak 8 ya. 8 Bu. Oke, baik. Coba kita hitung bersama. Ini 1. Betul? Iya. Ya, Bu. Oh, 2. Ini 2. ya, Ini 2. Iya. Ini 3. 3. Oh iya. Ini 4. Pak. Iya. 4 ya. Di bawah. 4. Kemudian ini 5. Batu ini. Iya, Bu. 5. Batu. Ini 6. Ya, Ya kan? Ini 7. Ini ngadep ke sini ya. Iya, betul, Bu. 7. Ini 8. Kayak malaikat dia. Ini juga ada 9. Ya, 9. Di pohon ini ada 2 lagi. 10. Di sini sebelah ini. Kalau kita coba melihat bayang-bayangnya sih, seperti wajah orang di sini juga ada. Oke. Kita lanjut. Nah, ini. Apa yang teman-teman lihat? Orang pakai topi. Apa? Seorang pria memakai topi. Seorang pria memakai topi. Oke, pria memakai topi. Siapa yang dapat pria memakai topi? Ada burung, Bu. Ada burung lagi. Hah. Seru ini. Burung di mana ya? Coba. Tadi pria memakai topi. Coba sipitkan mata teman-teman, lihat secara sipit. Apa yang teman-teman lihat? Kayak jalanan gitu ya, Bu. Kalau saya melihatnya kakek tua. Iya, tapi ada topinya, bukan pakai tutupan kepala. Bukan. Pria tua bertopi. Pria tua bertopi. Bahkan pria muda bertopi juga ada. Ya, kalau kita melihat sudut pandangnya dari sini, ini adalah pria tua. Ini hidungnya, ini topinya, ini mulutnya, ini ininya. Tetapi bisa juga kalau kita melihat ada seorang pria yang menoleh ke samping, ini dari tampak samping, ini wajahnya di sini topinya. Betul? Nah, gitu ya. Nah, apa yang kita bisa ambil dari gambar-gambar tadi? Bukan benar salah, tetapi itu adalah masalah sudut pandang. Bagaimana kita melihat sudut pandang kita, yang melihat suatu permasalahan, apa yang harus kita lakukan terhadap permasalahan itu, gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat suatu sudut pandang itu berbeda-beda. Tadi ada yang bilang 2. Ya nggak salah yang bilang 2, karena yang dilihat cuma hanya 2. Ada yang bilang 3, ya nggak salah juga. Terus ada yang bilang gambar burung, ya nggak salah juga, orang gambarnya juga nggak jelas. Gitu, misalnya, gitu ya. Nah, apa yang kita bisa ambil juga di dalam setiap pekerjaan. Jadi di dalam kondisi kita tim kerja, itu pasti akan ada sudut pandang yang berbeda, Pak. Yaitu tadi, udah pasti dari generasi aja udah beda, apalagi dari sudut pandangnya. Nah, tetapi intinya bagaimana kita belajar untuk selalu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Karena kalau kita sudah mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak positif, gitu, maka awal yang keluar adalah hal-hal yang tidak positif juga, pastinya, gitu ya. Sehingga kalau kita
belajar untuk memberikan positif di dalam diri kita, maka energi yang kita keluarkan bagi lingkungan kita itu juga sesuatu hal yang baik pasti, sesuatu hal yang positif. Coba saja kalau misalnya teman-teman bangun tidur, itu kan, gua kesel nih. Coba rasakan, sepanjang hari pasti akan bad, sesuatu kita pasti nggak mood, pasti nggak ada yang bikin. Tapi kalau coba kita bangun pagi, kita bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang masih Tuhan izinkan, kita melakukan ibadah di pagi hari, kita bisa mensyukuri apa, pasti yang keluar di setiap sepanjang hari kita menjalani kehidupan kita atau melakukan tugas pekerjaan kita, pasti sesuatu hal yang positif yang akan keluar. Karena kita mengawalinya sesuatu dengan hal yang baik, bersyukur dan segala macamnya. Nah, itulah yang ingin juga saya bagikan kepada teman-teman. Jadi terus berpikir dan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, supaya kita bisa menularkan sesuatu hal yang positif juga bagi orang lain. Mungkin ada masanya memang kita, apalagi yang wanita nih, wah kalau PMS itu udah hari rusak itu benar-benar. Tetapi jangan dirusak, jangan mau dirusak. Berarti kita mencoba untuk afirmatif, berikan ucapan yang baik kepada diri kita sehingga sesuatu yang baik juga akan datang kepada kita. Ya, mengafirmasi itu. Kalau mungkin kita belajar untuk mengimani ucapan itu adalah doa, maka ucapkanlah sesuatu hal yang baik. Gitu ya. Seperti itu. Jadi semoga teman-teman bisa bergabung nantinya menjadi PNS. Kemudian teman-teman bisa juga memiliki sudut pandang yang benar dan bersama-sama memperbaiki citra diri PNS yang menjadi lebih baik sesuai dengan harapan juga teman-teman nantinya akan menjadi PNS yang profesional. Jangan berhenti berpuas diri, tapi teruslah melanjutkan hal-hal yang diharapkan untuk menjadi lebih baik. Gitu ya. Kenapa pelatihan dasar ini selalu dikaitkan dengan dari awal agenda 1, 2, 3, dan 4 nantinya, itu semuanya untuk bisa membangun sikap dan perilaku teman-teman menjadi seorang PNS yang profesional. Ya, yang sesuai dengan kompetensinya dan tetap menuangkan setiap aspek pekerjaan sesuai dengan nilai-nilai dasarnya. Seperti itu, ya. Baik, kira-kira ada lagi kah yang ingin teman-teman sampaikan atau masih ada ganjelan? Iya Ibu, saya Bu Desti Bu. Ya, silakan. Gini Bu, saya untuk yang tugas ketiga ya Bu, bukan yang kuis ya Bu, untuk hari ini itu yang diupload itu PowerPoint-nya atau gimana ya Bu ya? Kita belum tahu nih Bu. Baik, terima kasih Mbak Desti mengingatkan saya. Kalau memang yang akan diupload adalah hasil PowerPoint yang teman-teman sudah kerjakan bersama-sama, gitu ya. Kalaupun teman-teman membuat dalam bentuk Word, artinya penggabungan dari apa yang sudah dikerjakan, sama saja. Akhirnya kan PPT juga yang akan ini. Jadi nanti hari ini akan mengupload hasil dari apa yang sudah teman-teman sampaikan tadi, gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk melakukan kuis, mengerjakan kuis, ya. Jangan langsung disubmit, tetapi diselesaikan semuanya, karena nanti ternyata tiba-tiba cuma satu soal yang hanya teman-teman selesaikan gitu ya, nggak taunya sudah tersubmit gitu. Hati-hati di dalam mengerjakannya. Itu coba Desti, terima kasih udah mengingatkan saya. Baik Bu. Bu, sama gini Bu, kalau yang untuk kuis itu
kita mencari satu kasus masalah atau video gitu ya Bu ya, kita sendiri ya Bu ya. Ya, silahkan mencari permasalahan yang bisa dikaitkan dengan kondisi, terus deskripsikan, kan minta dideskripsikan gitu ya. Silahkan mencari, terus deskripsikan apa yang terjadi, kemudian bagaimana menyikapi, sama saja seperti yang sudah teman-teman diskusikan, tetapi ini secara individu dari sudut pandang teman-teman sendiri. Dilihat dari whole of government-nya, dilihat dari pelayanan publik dan manajemen ASN-nya. Seperti itu. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Desti. Mas Edi, ada yang ingin disampaikan? Oke, Mas Fahri Al. Sejauh ini udah cukup jelas sih Bu. Oke, ya, Mas Fahri Au. Sudah Bu. Oke, sudah. Oke, kalau Mbak Nabila? Sudah cukup jelas Ibu, terima kasih. Oke, Mbak Febrian? Sudah cukup Bu, terima kasih. Oke, Mbak Saidah? Ya, sudah cukup Bu, terima kasih. Oke, Mbak Grace? Ya Ibu, sama sudah cukup, terima kasih Bu. Oke, Mbak Mega? Cukup Bu, terima kasih Bu. Oke, Mbak Desti tadi sudah ya, sudah terjawab. Oke, baik, harapan saya walaupun kita singkat bertemu, semoga memberikan manfaat yang baik dan tetap teman-teman bisa memahami di dalam agenda 3, tapi intinya tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam agenda 3 ini adalah keterkaitan dalam mengidentifikasi isu. Ya, nanti diingat, nanti akan diarahkan oleh Pak Ramdhani untuk bagaimana teman-teman akan melakukan penulisan. Ya, sehingga tidak hanya menyinggung sedikit, tetapi coba melihat secara utuh permasalahan itu. Ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya pikir saya sudahi dulu waktu kita. Nanti teman-teman silahkan mengupload di kolom jar, kemudian menyelesaikan tugas kuisnya, dan nanti siang pastinya akan masuk kepada agenda 4 ya, bersama dengan Pak Ramdhani. Jadi semoga sukses untuk teman-teman, selamat melakukan aktualisasi, selamat merancang aktualisasi, semoga semuanya diberikan kelancaran, dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan walaupun kita hanya bertemu di dalam agenda 3 ini, saya mohon maaf, dan tidak ada niatan apapun untuk menyinggung ataupun hal-hal yang di luar dari yang diharapkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Baik, oke, sebentar. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga nanti waktu yang tepat kita bisa ketemu di Ciawi pada setelah nanti akan seminar laporan maksudnya. Oke, baik, terima kasih untuk semua teman-teman. Terima kasih Mas Akbar sebagai ketua kelompok yang sudah memfasilitasi teman-teman untuk berkomunikasi. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Ya.